Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali, berjumpa kembali dengan pembelajaran sejarah Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, ya tentunya dari India. Teori masuknya agama Hindu-Buddha dari India ke Indonesia ada beberapa teori, ya, yaitu ada 4 teori. Ada 4 teori. Ya. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini disampaikan oleh J.C. Van Leur. Dalam teori Brahmana, J.C. Van Leur memaparkan atau mengatakan bahwa para Brahmana datang ke Indonesia atas undangan para kepala suku di Indonesia atau suku setempat ini, yang tertarik tentang budaya untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Teori kesatria ini dikemukakan oleh R.C. Majumdar Makarji. Inti dari teori ini adalah masuknya atau berkembangnya atau munculnya kerajaan Hindu-Buddha atau pengaruh agama Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh kaum kesatria atau para kaum prajurit dari India. Dan dalam teori ini juga ada yang mengatakan bahwa para prajurit Indonesia melakukan penyerangan di Indonesia untuk menguasai Indonesia. Tapi teori demikian nggak pas karena antara Indonesia dan India tidak pernah terjadi peperangan. Sehingga teori ini dibantah oleh beberapa pemikir. Selanjutnya adalah teori Waisa. Teori Waisa itu disampaikan oleh N.G. Krum. Menurut N.G. Krum mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah kaum pedagang. Sehingga para pedagang India datang ke Indonesia, itu dia berdagang sambil menyebarkan agama. Nah, teori ini adalah teori yang sangat masuk akal karena antara India dan Indonesia itu sudah lama atau banyak terjadi hubungan perdagangan. Teori selanjutnya adalah teori Sudra. Teori Sudra adalah teori yang menyatakan atau mengatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha dari India ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Sudra atau kaum miskin atau kaum pekerja keras. Ini adalah teori Sudra. Selanjutnya teori arus balik, dan teori arus balik disampaikan oleh F.D. Campos bahwa orang-orang Indonesia itu atau pemuda Indonesia yang ingin belajar agama Hindu-Buddha itu pergi ke India, lalu kembali lagi ke Indonesia setelah mempunyai ilmu tentang keagamaan Hindu-Buddha, lalu menyebarkan kembali agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Demikian yang bisa sampaikan tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.